Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Selamat datang kembali di channel Ana Arum Jaya. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk di subscribe dan klik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel Ana Arum Jaya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menggugat cerai di pengadilan. Nah, jika sebelumnya kalian bisa lihat, saya sudah ngebahas tentang alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Nah, sebelum kalian masuk atau nonton video ini, sebaiknya kalian nonton dulu video saya yang tentang alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Karena setelah kita mengetahui alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim yang sesuai dengan KHI dan sesuai dengan undang-undang hukum perkawinan, maka baru kita bisa menyiapkan dan mengetahui bagaimana sih cara kita untuk menggugat cerai di pengadilan. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita bahas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perceraian ini terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Nah, sekali lagi saya sampaikan, cerai ini adalah langkah terakhir kita untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga yang terjadi. Jika kita benar-benar sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah, jika kita sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan menghadirkan tokoh-tokoh, keluarga, dan lain sebagainya, tapi tetap tidak dapat dipertahankan, maka barulah kita mengajukan gugatan cerai ini ke pengadilan. Nah, apa aja sih syarat atau ya hal-hal yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan ini untuk mengajukan gugatan cerai ini cukup banyak ya, antara lain surat nikah ya atau akta nikah yang asli, kemudian fotokopi akta nikah ini sendiri, kemudian yang selanjutnya adalah fotokopi kartu tanda penduduk dari penggugatnya, kemudian surat keterangan dari kelurahan, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran jika kita memiliki anak, dan juga materai. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, setelah kita menyiapkan kelengkapan dokumen yang saya sebutkan tadi, kita dapat pergi mendaftarkan gugatan kita ke pengadilan agama untuk yang beragama Islam, dan juga pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam. Nah, mendaftarkan gugatan ini harus ke pengadilan wilayah kediaman pihak tergugat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita membuat surat gugatan. Nah, ketika tiba di pengadilan, kita bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan jika kita tidak bisa membuat surat gugatan, karena di pengadilan biasanya menyediakan pusat bantuan hukum. Nah, surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan untuk membuat cerai. Alasan gugatan cerai ini harus dapat diterima di pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus-menerus, dan alasan lainnya. Dan biar lebih lengkap, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya tentang alasan-alasan perceraian yang dapat dikabulkan oleh hakim. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan biaya perceraian. Nah, biaya selama masa sidang cerai ini wajib dibayar oleh pihak yang menggugat gugatan cerai. Yakni kalau misalnya suami yang menggugat istrinya, maka disebut dengan pemohon. Apabila istri yang menggugat suaminya, disebut dengan penggugat. Nah, biaya-biaya ini adalah biaya pendaftaran, kemudian biaya materai, biaya proses ATK, biaya redaksi, dan biaya panggilan. Nah, biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian ini tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Jika salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai. Kemudian yang kelima adalah mengetahui tata cara dan proses persidangan. Nah, saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak ini harus menghadiri persidangan, terutama untuk menghadiri mediasi. Jadi sebelum masuk ke pokok perkara,
ketika persidangan itu biasanya harus dimulai dengan mediasi. Nah, dengan adanya mediasi ini diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi jika keputusan untuk bercerai itu sudah bulat dan mediasi ini gagal dilakukan oleh mediator, maka akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya, yakni pembacaan gugatan perceraian. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah menyiapkan bukti, menyiapkan saksi, menyiapkan bukti tertulis seperti dokumen yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Jadi gugatan perceraian ini dapat berjalan lancar dan baik jika pihak penggugat atau pemohon bisa memberikan alasan yang jelas terkait pengajuan gugatan cerai. Nah, alasan ini juga akan disampaikan di pengadilan dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat alasan perceraian. Nah, itu dia teman-teman, prosedur dan juga cara ketika kita ingin mengajukan perceraian terhadap suami atau istri kita. Nah, jika Anda atau kita masih merasa bingung, tidak mau ribet, misalnya untuk mengurus sendiri gugatan cerai, kita bisa menyewa jasa pengacara atau advokat yang bisa mengajarkan semua masalah perceraian Anda. Karena dengan menggunakan jasa advokat atau pengacara, nanti mulai dari gugatan, saksi, bukti tertulis, dan lain sebagainya itu akan disiapkan oleh pengacara. Tapi ini tergantung pilihan Anda. Nah, jika kalian tidak ingin menggunakan pengacara juga, seperti yang saya sebutkan tadi, itu dia caranya. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi dengan saya memberitahu atau menjelaskan tentang cara untuk mendaftar perceraian di pengadilan ini, bukan berarti saya mengajak atau menyuruh kalian untuk bercerai. Tapi ini sekali lagi adalah langkah terakhir untuk kita, untuk suami istri yang hendak mengajukan cerai. Itu harus dengan alasan yang tepat dan setelah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan masalah tapi tidak berhasil. Jadi itu dia teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan yang pasti sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik loncengnya biar saya lebih semangat lagi untuk buat video-video berikutnya. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian, di komen dan di like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.